Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Aidin Husain, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Islam. Namun dalam pendidikan Islam ini, saya mengambil maksud dari kurikulum materi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, apakah yang dimaksud kurikulum materi dalam pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam? Yang ketiga, kategori apa sajakah yang ada dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam? Nah, yang pertama, kurikulum materi pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan tentang kurikulum materi pendidikan Islam, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan rangkaian kata yang membawa makna yang sangat luas. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut education, dan dalam bahasa Arab yang sering digunakan taklim, yang artinya merujuk pada pengajaran, pemberian, atau penyampaian. Kemudian masuk pada arti kurikulum, ialah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi dapat diartikan bahwa kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada beberapa pendapat para ulama tentang materi yang harus diberikan terhadap anak didik. Yang pertama, 1. Menurut Abu Tawam berpendapat setelah anak hafal Al-Quran, hendaknya anak tersebut diajarkan menulis, berhitung, dan berenang. Yang kedua, Al-Ghazali mengemukakan bahwa anak-anak diajarkan Al-Quran, sejarah kehidupan orang-orang besar, dan hukum-hukum agama. Yang ketiga, Al-Jahiz dalam bukunya Risalat Al-Mu'allimin mengatakan bahwa sebaik-baiknya anak-anak kecil tidak disibukkan dengan ilmu nahwu semata. Nah, masuk pada poin kedua, yaitu prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Di sini terdapat dua bagian, yaitu prinsip relevansi dan prinsip efektivitas. Prinsip relevansi sebagai kesesuaian atau keserasian masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu relevansi pendidikan dalam lingkungan hidup murid, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa akan datang. Prinsip efektivitas, suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai di dalam bidang pendidikan. Poin ketiga, kategori pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kategori jika diartikan secara bahasa adalah artinya sebuah kelompok atau sebuah kumpulan dari beberapa bagian yang sering melengkapi. Jadi kategori dalam kurikulum adalah sebuah kumpulan dari beberapa ilmu yang digunakan untuk membantu dan mengembangkan kurikulum. Menurut Al-Ghazali, ilmu-ilmu pengetahuan yang dijadikan bahan kurikulum lembaga pendidikan yaitu 1. Ilmu-ilmu yang fardu ain yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu-ilmu agama, yakni ilmu yang bersumber dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah, terdiri dari ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi. Nah, tujuan umum dalam pendidikan Islam bahwa kurikulum pendidikan Islam juga sangat berperan dalam mendidik para generasi muda pada khususnya dalam keagamaan dan akhlak mulia agar terbentuk para generasi muda yang tidak hanya punya intelektual yang tinggi tetapi bermoral. Sementara pada zaman modern ini, kurikulum pendidikan Islam telah berkembang untuk membentuk manusia yang sehat dan kuat jasmaninya dan mementingkan kecerdasan otak. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan singkat tentang pendidikan Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.